Siang teman-teman. Nih mau konfirmasi dulu, suara saya di tempat teman-teman jelas apa enggak nih? Halo, halo. Nih takutnya saya ngomong gini malah di tempat teman-teman nggak jelas ini. Halo, halo, selamat siang. Ah, Siang, Bu Sadi. Selamat siang, sudah jelas. Jelas ya. Oke. Tadi itu saya standby sebelum meetingnya 7 menit, 7 menit atau 8 menit sebelum meetingnya mulai, teman-teman. Cuman saya harus rest ini dulu ya, apa PC dulu, karena nggak tahu ini kenapa tiba-tiba tadi suaranya itu nggak keluar. Halo, gitu. Selamat siang, Bu Sarga. Sudah standby ini. Kita jumpa lagi teman-teman siang ini. Sudah ada 11, 13, 15 nambah terus. Kita sudah kumpul di sini. Kita mau bahas market lagi ya, seperti biasa. Mungkin kita langsung aja ke market, atau Bos Iko ada yang mau disampaikan dulu? Oh, enggak, dari Bu Sadi langsung aja nggak apa-apa. Oke. Kalau dari saya, karena kebetulan kebetulan transaksi-transaksi sebelumnya masih floating. Jadi yang akan saya lakukan siang ini, openingnya saya akan review transaksi, ya. Saya akan review transaksi yang masih berlangsung. Oke, oke teman-teman. Oke, oke, kita kita langsung aja deh. Share screen. Jadi kemarin juga ada beberapa analisa ya. Kemarin ada beberapa analisa yang ternyata pergerakan harganya itu ternyata masih sesuai analisa. Termasuk Euro NZD. Nah, kemarin baru mulai turun, ternyata masih lanjut turun ya, masih lanjut turun sampai ke area support di sini. Jadi sesuai sesuai yang kemarin mau ngebuy pun di range range naik turunnya di sini ya kemungkinan masih akan turun, dan ternyata benar turun. Kemarin belum ada ambil peluang ya, baru aja drop, terus sekarang udah di area support. Untuk Euro NZD dulu saya update mengawali siang ini ya. Ini kalau breakout breakout support trendline teman-teman, ya kita bisa manfaatkan peluangnya sesuai dengan pola terbentuk. Ya. Sementara kalau ditanya kalau ngebuy sekarang gimana? Saya enggak dulu. Kalau bicara soal jelas masih uptrend. Kalau bicara soal level harga, ini jelas berada di support trendline. Jadi dari apa yang kita ya bisa disimpulkan sebenarnya ada peluang buy. Yang membuat saya tidak nge-buy adalah pertama, pertama dari momentum dia kuat turun. Kedua, kuat turunnya ini diikuti dengan pola harga. Jadi saya melihat di sini ya uptrendnya ini, kenaikannya ini diikuti dengan potensi pembentukan pola resistance, sehingga supportnya ini teman-teman, ya supportnya ini menurut saya supportnya ini menjadi level support yang
ya sifatnya itu bukan support yang kuat ya, bukan strong support lagi. Sehingga untuk sekarang saya memutuskan untuk tidak ngambil peluang buy di sini. Better cari peluang sell ya. Prepare untuk peluang sell. Bisa tunggu breakout dulu. Kalau breakout, kalau berhasil breakout, oke. Nah, ini batasan resikonya cukup jauh sih. Paling nggak acuannya atau referensinya di sini. Nah, dropnya ini bisa cukup jauh juga, teman-teman. Penurunannya ya, atau dropnya ini bisa cukup jauh. Hmm, ini kalau ukur ini ke sini, ini ke sini. Kita tandai dulu aja. Nah, jadi saya mempertimbangkan penarikan Fibonacci di time frame yang besar, time frame besar, karena ini kalau kita lihat di weekly itu sebenarnya masih satu gerakan naik ya, ya satu gerakan naik. Nah, ini kalau di time frame daily, ya ini pergerakannya seperti ini, naik, turun, naik, turun. Nah, ini naik, turun, mulai banyak koreksi di sini. Nah, ini yang koreksinya ini yang diikuti pola, di mana satu kenaikan ini bisa jadi mulai berakhir ya, tren 3 bulan terakhir ini mulai mulai berakhir trennya, uptrendnya mulai berganti ke downtrend, atau kita nggak usah bicara ganti tren, tapi lihat potensinya aja akan ada penurunan. Kalaupun hanya penurunannya hanya untuk koreksi, ya kita bisa manfaatkan secara target ya. Jadi kita ke H4 lihat lebih detail. Ini untuk batasan resiko. Nah, target kita mau target ke sini pun masih sangat masuk akal untuk dijadikan target ya, 1:2. Nih. Tapi ini jaraknya cukup jauh ya teman-teman ya. Untuk yang ambil silahkan teman-teman pertimbangkan resikonya ya. 1:1-nya ada di sini. Nanti kalau udah turun target 1:1 kita panjang kan, kita bisa pertimbangkan untuk pasang SL plus, itu juga bisa. Ini. Ini untuk menu pembuka. Wih, menu pembuka siang ini. Untuk yang ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak, teman-teman? Atau ada yang mau dibahas? Langsung langsung dihadapkan dengan peluang ya. Gold gimana? Kayaknya Euro NZD nggak menarik. Konfirmasi turun bukan setelah H4 selesai, setelah ini di breakout. Nah, ini kan belum breakout, ini kan pas di support nih. Sebenarnya kalau kalau ini ya, kalau kita bicara agresif entry, melihat melihat ini dia kuat turun, ya eh, teman-teman bisa perhatikannya itu dia satu satu gerakan dari sini sampai sini itu candle bearish semua, bahkan dengan body candle yang dia tebel-tebel gitu loh. Ini dari presectionnya atau aksi harga turunnya itu, ini kan kuat turun, momentumnya kuat turun nih, masih kuat turun. Pertama itu. Nah, kalau diikuti dengan pembentukan pola ini yang seperti ini, kalau bicara agresif entry, entry sekarang pun sebenarnya masih masih oke untuk diambil ya resikonya. Ya, atau kalau validasi polanya memang terbentuk ada polarizing wedge, tunggu ini breakout ditembus. Dan seperti biasa kalau saya suatu pola itu saya biasa sampaikan, kita break tembusnya itu nggak harus tunggu candle selesai gerak berhenti bergerak gitu. Karena apa nggak harus tunggu selesai
karena breakoutnya itu tidak hanya fokusnya memanfaatkan candlestick sebagai validasinya, tetapi melihat secara keseluruhan, lihat polanya, lihat momentum kenaikannya sudah sedemikian jauh, lihat price action terkininya. Jadi break ini nggak perlu tunggu validasi candlestick selesai terbentuk. Itu kalau kalau dari saya. Ya, soal breakout sering kita bahas kok. Jadi breakout untuk dapat gini kan. Pertanyaannya kan yang sering jadi pertanyaan kan untuk tahu ini benar-benar akan breakout atau enggak, caranya gimana? Pertama, kalau teman-teman ingin tahu benar-benar akan breakout atau tidak, berarti teman-teman harus berarti kita ini sedang mencari kesempurnaan atau kepastian, yang mana ini tidak ada. Tidak bisa kita minta ini benar-benar validasi apa, konfirmasi apa yang benar-benar ini akan breakout, tidak kena stop loss, tidak akan balik. Nggak ada, itu ada. Jadi itu perlu diketahui satu. Ya. Kedua, kalau kita cari konfirmasi memang dia masih kuat turun, nah bisa dengan apa? Dengan ya tadi, salah satunya dengan breakout. Apakah akan jadi false breakout atau memang breakout beneran? Ya ini hasil. Tunggu hasil dalam artian ya tinggal pergerakan harganya seperti apa. Ya, bisa jadi ada ekor panjang dia naik lagi sangat mungkin juga. Makanya kan tiap tiap kali ada peluang, ada batasan resikonya karena apa? Tidak ada yang pasti gitu. Ya itu. Terus kalau tiga tadi misalkan memang mau cari konfirmasi tambahan harga ini memang kuat turun atau enggak. Pertama, teman-teman bisa ya pakai tunggu tunggu apa close candlestick. Kalau candlesticknya sudah terbentuk satu candlestick yang harga penutupannya di bawah level support, itu digunakan sebagai validasi. Oh, ini memang harga masih kuat turun atau supportnya memang udah di breakout, itu bisa. Bisa juga pakai acuan jarak, ya. Maksudnya acuan jarak gimana? Contohnya misalkan di sini level supportnya kan nih pas nyentuh. Teman-teman bisa pakai acuan jarak, misalkan 300 poin di bawah level support trendline. Ya, candlestick mau itu sudah close candle ataupun belum, ya kita anggap sebagai sudah breakout, itu juga bisa. Ya, acuan ini sering dipakai di trading saham. Jadi kalau di trading saham itu biasanya pakai acuan 3% dari level support. Contohnya di sini misalkan ada level support. Harga breakout ke bawah sudah breakoutnya ini 3% dari level supportnya, itu udah dianggap breakout walaupun candlesticknya belum close candle seperti itu. Nah, kalau saya pakai kombinasi ya. Saya pakai kombinasi melihat secara keseluruhan harga ini seperti apa. Untuk menilai ini akan di breakout atau tidak, atau kesimpulannya kan ini masih kuat turun atau enggak. Nah, salah satunya beberapa hal yang diperhatikan ya seperti yang tadi saya jelaskan. Lihat trennya, lihat polanya, lihat momentum terkininya, itu bisa dijadikan sebagai validasi tanpa harus tunggu candlestick di close di bawah level support trend line. Begitu ya, semoga menjawab. Dan masing-masing acuan, tadi ada yang breakout dengan acuan jarak, ada yang breakout acuan close candle, ada yang breakout dengan acuan lainnya, misalkan bisa jadi dengan acuan indikator dianggap udah breakout atau belum. Nah, ini masing-masing pastinya punya kelebihan dan kekurangan yang bisa dimanfaatkan. Kalau tunggu close candle dibilang lebih valid, dia kuat turun, tapi momen entry-nya jadi telat. Kalau misalkan 3% tadi ya bisa dapat level entry yang lebih bagus. Ya, tapi validasi atau konfirmasi harga kuat turunnya itu mungkin jadi kurang valid ya. Gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya lah. Begitu, teman.
Semoga menjawab ya soal breakout. Ya ini tunggu tunggu breakout dikit aja nggak masalah. Atau kita kalau kalau mau sabar ya, kalau mau sabar, nah ini kan terbilang dengan jarak TPSL yang cukup jauh sampai ribuan poin, ya ini termasuk peluang swing trade sebenarnya. Jadi dari kemarin tuh beberapa peluangnya yang saya lihat itu lebih ke swing trade, ya peluang swing trade. Kalau teman-teman mau sabar, malah bisa tunggu tunggu dulu ini breakout ke H1 juga sangat boleh ya. H1 ini kan turun kuat seperti ini belum ada koreksi berarti kan, ya kan? Sama halnya kemarin, strong downtrend akhirnya ada koreksi dulu, baru dia turun lagi. Nah, kalau kita lihat pergerakan normalnya, dia itu turun sejauh ini ada koreksi, turun sejauh ini ada koreksi kecil. Jadi kalau ini banyak koreksi ya, ini banyak koreksi. Dalam kondisi normal dia itu harusnya tidak tidak mengalami satu penurunan yang turun-turun terus, apalagi sudah turun sedemikian rupa signifikan dari jaraknya sebenarnya bisa diukur juga dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ya. Ini udah turun 1.200 poin lebih. Kalau kita lihat kondisi-kondisi sebelumnya biasanya 1.300, 1.600. Terus sebelum-sebelumnya lagi satu momen kenaikan ini turun sekitar 1.000 poin. Ya, naik turun sekitar 1.000 sampai 1.500 poin ini ada satu kenaikan cukup kuat ya. Naik 1.000 poin. Ya, di sini naik 1.200 poin. Setelah itu ada pantulan harga. Nah, kalau teman-teman mau dapat level entry yang lebih bagus lagi, ya kita mainkan tingkat kesabaran kita. Wait and see dulu, sabar dulu, tunggu koreksi dulu, baru nanti entry ketika harga sudah berhasil naik ya, mulai membentuk swing high yang baru, baru nanti entry sell. Ya, baru nanti entry sell. Kemungkinan skenarionya bisa seperti ini. Nah, nanti entry sell-nya bisa di sini juga. Begitu, teman-teman. Ya. Kalau yang agresif di kondisi ini menurut saya udah bisa entry nih. Ya. Kalau mau sesuaikan lot-nya aja. Saya akan ambil peluangnya. Ya. Teman-teman bisa sesuaikan bebas. Kalau memang menurut teman-teman ini bagus, resikonya juga siap akan resikonya, ya nggak masalah. Untuk hold posisi juga bisa cukup lama, mungkin sampai minggu depan bisa review lagi nih kemungkinan ya, karena melihat pergerakan harga seperti ini ya bisa jadi sampai akhir minggu ini atau sampai minggu depan pun masih kita review ini. Dengan 0,01 sebenarnya jarak 1.300 ini dari nominal begitu, bukan nominal yang besar ya teman-teman ya. Setara dengan 7,8 dolar. Jaraknya 1.300 poin. Nih, ini untuk Euro NZD. Nah, saya minta waktunya izin share peluang ke grup sekalian teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan, boleh banget ya. TP, bentar-bentar. TP mungkin saya akan ukur Fibonacci juga ya, pertimbangan. 1:1. Ya, TP-nya di sini aja deh. Pakai Fibonacci. Ya, saya TP-nya pakai Fibonacci. Jadi target terdekatnya sama saya target idealnya ya, nggak terlalu jauh. Nih. Atau ya sambil pantau nanti, karena ini mungkin membutuhkan waktu cukup lama untuk harga turun ke sana. Bisa jadi ada update-update yang bisa kita lakukan.
Oke. Satu sembilan dua tiga. Oke, thank you waktunya teman-teman. Udah saya share ya infonya. Ini untuk Euro NZD. Ini melanjutkan yang kemarin kita bahas sebenarnya. Minta GBP AUD. Oke. Karena requestnya cukup banyak, jadi saya mungkin akan cukup cepat. Ini Euro NZD, terus kita lanjut USD JPY. USD JPY. Nah, oke. Masih dalam satu fase kenaikan. Dia kena trendline tertahan. Short become resistant trendline. Kalau dari Fibonacci kita bisa ukur ini udah masuk area golden ratio juga, area koreksi Fibonacci. Ya, dari tren hariannya, tren terkininya ini masih dalam kondisi downtrend. Jadi, kalau mau tunggu swing high-nya terbentuk juga bisa, jadi tambahan validasi sebelum entry. Atau kalau entry sekarang, ini dari saya trading plan-nya bisa seperti ini. Ya, jadi stop loss-nya jaraknya cukup cukup jauh nih. Saya akan ambil peluangnya. Saya akan entry sell sekarang ya dengan jarak SL ini hampir 1000 poin ya 930. Nah, jadi tergolong agresif entry ini karena saya nggak nunggu swing high baru terbentuk. Ya, memanfaatkan informasi yang kemarin sudah dibiasa bareng dan melihat ini memang tren hariannya masih kuat turun. Ya jarak jarak minim kalau kita mau target take profit ya paling nggak 1 banding 1 atau di kondisi ini coba lihat di daily ya. Ketika dia memang masih kuat turun, apakah akan sampai ke hmm, ini kalau kalau ngukur Fibonacci teman-teman seperti ini ya. Kalau ngukur Fibonacci seperti ini mungkin jarak jarak apa namanya target turunnya mungkin nggak tidak akan terlalu jauh. Kalaupun next penurunan kita mau sampai 618, kita cuma sampai sini. Ya, ini di daily. Ini mempertimbangkan jangka panjang. Kalau hariannya, ya sebenarnya paling masuk akal di 146046 ya. Hmm,
Ya, atau next targetnya bisa pakai ini. Seandainya dia memang memantul turun di area saat ini, ya bisa next target bisa 1618. Oke, ini jadi saya ambil peluangnya. Jadi saya follow trend. Semoga masih lanjut turun. Kalian saya izin share lagi peluangnya di grup. Jadi harap sedikit bersabar teman-teman. Biar yang lainnya juga kebagian peluang. 7. TP-nya sedikit dinaikin ya teman-teman ya. Di level Fibo acuannya jadi ini 148 130 ya 137. Oke. TP satunya digunakan sebagai acuan kalau teman-teman mau pasang SL Plus ya atau mau TP manual ya acuannya di situ. Paling enggak ke apa ke 146 lah, area 146. XAU sudah belum XAU belum dibahas. Mungkin bisa sambil diupdate Bos Niko. Berarti saya lihatnya biar enak ya. USD JP udah, Euro NZD tadi dari saya, terus GBP JPY, GBP JPY, GBP JPY naik naik lagi ya, naik lagi. Kemarin kalau saya lihatnya potensi double top di daily. Ya, kalau saya kemarin lihat di sini ada potensi double top, breakout, dia langsung naik lagi. Hmm, 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 hmm. Saya nggak akan ambil polanya apa peluangnya teman-teman, karena karena setelah kemarin turun dengan kuat, dia masih tertahan di sini. Dia masih tertahan di support ini. Berarti kemungkinan besar masih akan bermain harganya naik turunnya itu masih di ya, di ring sini juga gitu. Ya. Di ring sini itu yang saya maksud untuk GBP JPY ya. Nih. Dia kan cenderung sideways di sini. Soalnya semakin turun dia tiba-tiba ada lonjakan naik, drop ke sini, ringsnya melebar, terus cenderung turun. Di daily kita bisa lihat menyerupai double top.
ya cukup bagus sebenarnya. Ternyata ternyata support trendnya ini masih kuat menahan pergerakan turunnya, dan dia langsung ada pantulan naik di sini. Ya, kalaupun mau mau memanfaatkan peluangnya ini, kita coba lihat ke H1 dulu sih, lihat lebih detail lagi ya. Nih. Hmm. Ini sebenarnya secara tren harian ini masih dalam kondisi downtrend, ya masih dalam kondisi downtrend. Dia mengalami satu naik, ini ya, ini tiga gerakan naik ini tren kecilnya. Kalau memang masih kuat turun, kalau memang masih kuat turun harusnya ini tidak di breakout. Tapi yang membuat kondisi peluangnya kurang bagus ya menurut saya adalah karena tren besarnya cenderung sideways. Nih, selama 2 minggu terakhir nih. Walaupun mau memanfaatkan peluang, saya cenderung lihat ini sebagai peluang sell. Ya, cenderung ke sell, lihat peluangnya. Dengan batasan resiko, kalau mau ngambil peluang ya di high sebelumnya. Ini menurut saya udah cukup karena kalau harga naik ke sana lagi di breakout resistennya, ya berarti antara bisa naik jauh atau lanjut bis di sini di range yang sudah digambar ini, ya. Dengan high 199,955 sama low-nya pakai acuan supportnya ini atau di area 197.800-an lah. Ini 197, sorry, 197, palunya di sini sampai 197.400-an. Ya, ini kalau mau manfaatkan peluang, tapi ini eh, tergolong ngambil peluangnya ini agresif sih. Pengambilan peluang yang cukup agresif ya. Kalau diambil target target aman 1 banding 1 dulu. Ya, kalaupun ambil ini target amannya pakai 1 banding 1 dulu. Dengan next target bisa sampai sini pun masih masih masuk akal untuk jadi target menurut saya. Eh, ya karena trennya berada dalam kondisi downtrend. Ini saya ambil deh. Ya take a risk, resiko. Targetnya ke sini sekalian. Yang ngambil USD JPY misalkan, terus berencana ngambil GBP JPY, silakan ditimbang-timbang lagi resiko yang bisa terjadi ya teman-teman ya. Karena lihat kondisi belakangan ini pergerakannya sedikit mirip. Kalau kita pasang stop pendek dan ketika Japan yen-nya lagi ngasih pengaruh besar, bisa jadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau profit ya profitnya di USD profit, GBP JP profit. Kalau ternyata trading plan-nya gagal karena sama-sama nge-sell, kalau saya lihatnya sama-sama berpotensi turun. Ketika harga naik barengan ya sama-sama kena stop loss. Ketika Japan yen-nya melemah ya, jadi bisa sama-sama kena stop loss. Ini 98, 98. SL-nya di 199.
S1993. Bosnya kalau apa trendline kayak gitu itu bisa jadi rising wedge gak sih bosnya? Sorry, falling wedge gitu nggak? Yang H1 ini. Menurut saya kurang valid ya, nggak valid polanya karena gitu. Nah, saya share dulu. Saya tadi fokus buat not info di grup dulu. Oh, ini kayaknya infonya dobelan. Oke. Nah, apakah bisa jadi falling wedge? Ya, kalau bicara pola falling wedge, dari secara visual mungkin seolah-olah membentuk pola falling wedge. Cuman kalau versi saya, kita hubungkan dari titik-titik titulan harganya, ini bukan pola falling wedge. Ininya pakai acuan terkininya kan, kondisi terkininya. Turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Tapi ini kan ngambilnya dari referensi sebelum-sebelumnya. Yang mana kalau kita mau andil, tidak mengikuti keinginan kita lihat ini pola falling wedge terus akan naik, bagaimana dengan ini, dan ini kan gitu. Ya, Iya, yang benar. Hah? Benar bosnya. Iya Nah, itu. nah, betul kan? Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Jadi memang aku apa ya banyak-banyak latihan sama banyak-banyak sharing. Ya ini kalau dari sudut pandang saya gitu. Makanya dia pola falling wedge. Ini dari saya bukan pola falling wedge. Kalau mau lihat pola kondisi terkininya ya nariknya dari sini ke sini. Jadinya pola apa? Pola broadening. Nah, ini pola yang kita ngelihat polanya itu adil, kita ngambil referensinya di kondisi-kondisi terkininya. Ini pola, tapi menurut saya tarik trendline seperti ini ya juga sedikit memaksakan kondisi. Trendline-nya terlalu miring gitu loh. Terlalu apa ya, terlalu curam sudut kemiringnya. Kurang bagus jadi referensi. Sementara kalau mau pakai yang ini, nah ini tuh penarikan trendline dengan mempertimbangkan akan di jangka panjangnya. Seperti ini ya. Nah, kebetulan di poin pertamanya itu kalau dilihat lebih detail di H4, oh di sini juga memantul beberapa kali, 3 kali lebih tepatnya. Jadi satu referensi, ini bulan berikutnya satu referensi lainnya, di sini masih memantul naik. Tapi kalau trendline-nya ini yang kita anggap, terus trendline-nya yang ini yang kita anggap, terus resisten trendline-nya yang ini yang kita anggap, bagaimana dengan ini dan ini? Ya, nggak jadi pola dong. Atau jadinya jadi pola ya jadi, tapi kan polanya kan jadi sesuai keinginan kita, bukan sesuai apa yang terjadi di saat. Keseringan kan kita seperti itu. Ya kalau pola broadening, ya pola broadening kita acuan ini bilang pola broadening masih oke. Pola pelebaran. Ya, pola broadening nih.
Ini pola broadeningnya malah cukup bagus karena dia naik, ada kecil gitu ya, naik, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Nih, nih. GBP JPY sudah, USD JPY, and Euro UDCAD. Oh, ini cukup banyak ternyata ya. AUDCAD saya belum banyak komentar teman. Ini masih hold sesuai dengan trading plan sebelumnya karena pergerakan harga menurut saya juga cukup slow minggu ini. Terus trading plan yang diambil masuk ya sebenarnya day trade ke swing juga ya. Ini mungkin baru kena TPSL-nya kita bisa pantau di akhir minggu ini, bisa jadi sampai minggu depan juga. Karena pergerakan harga di awal-awal minggu ini ternyata cukup slow. Sementara untuk update-nya apakah masih kuat naik? Untuk saat ini saya masih melihat ini berpotensi naik. Apalagi dengan kondisi ini ya. Dia setelah turun berpotensi bentuk double bottom ini ya, ini bisa jadi triggernya dia mulai naik. Jadi AUD-CAD masih sama seperti sebelum-sebelumnya dan reviewnya untuk saat ini pun masih berpotensi naik. Jadi masih bagus untuk buy menurut saya. Ini kan kelihatan ya ada bisa jadi pola double bottom. Jadi masih sini. Ya, jadi naik, turunnya cuman koreksi, nah dia mulai naik lagi nih. Nah, ini barusan mulai floating profit. Ya, semoga hasilnya sesuai dengan yang kita semua harapkan. Para buyer harapkan. Mungkin ada yang nge-sell ya harap naik. Cuman yang nge-buy kan ya, buyer ya berharap naik. Ini AUD-CAD, GBP JPY udah, USD JPY, Euro USD. Euro USD. Kemarin tuh ada apa sih di Euro USD? Saya kok kayak lupa-lupa inget ya. Ini Euro AUD. Euro USD. Kalau dari saya sih belum ada pembahasan ya terkait Euro USD. Cuman malah saya sebelum ke atau Euro USD dulu lah, nggak apa-apa lah. Saya tuh pingin update AUD USD teman-teman. Cuman ke Euro USD dulu. Euro USD dulu. Ya mungkin fokusnya bisa ke sini aja sih. Untuk cari peluang ya, untuk cari peluang harian kita bisa, ini kan masih koreksi turun, kita bisa tunggu dia lanjut turun dulu, paling enggak sampai sini teman. Nih. Ini ibaratnya kayak USD JPY tadi. Trennya lagi kuat turun, kita mau nge-sell ya jangan terburu-buru nge-sell, tunggu koreksi dulu baru masuk sell. Nah, ini untuk contoh kasus buy di Euro USD ya. Kita kalau mau nge-buy jangan terburu-buru dulu, bisa tunggu ke area resistance support untuk cari peluang buy dengan melihat ini masih kuat naik. Stop loss-nya di sini. Jadi masuk ke area ini dulu ya. Jadi jaraknya kurang lebih 500 poin. Ya, take profitnya minimal 1:1 dulu. Karena ini jaraknya untuk trade harian udah cukup jauh ya 500 poin ini. Ya, 100 poin. Atau kita bisa tunggu harga ini membentuk swing low yang baru, teman-teman. Itu lebih oke lagi. Jadi nggak agresif entry lah. Apalagi kalau dari saya ya, saya sadari udah ngambil beberapa peluang yang terbilang agresif entry ya. Itu terkait Euro USD. Nah, AUD USD yang saya mau update berarti teman-teman udah TP, kayaknya udah TP duluan. Kalau saya kan kemarin telat entry nih, lihat pola bullish penan ini dan harga berhasil naik.
Sekarang udah masuk area TP teman-teman. Ini TP terdekat. Nah, di kondisi ini opsinya ini ibaratnya kayak TP1. Opsinya antara kita mau TP atau kita mau TP bisa atau kita pasang SL plus. Ini saya contohin yang saya maksud SL plus untuk yang belum tahu ya. SL plus itu satu opsi di mana kita menggeser stop loss kita geser atau kita edit ke atas level transaksi kita kalau transaksinya buy. Atau kita geser SL kita ke bawah level transaksi kita kalau transaksinya sell. Dengan tujuan meminimalisir resiko. Jadi ketika seandainya harga ini turun, entah dia memang akan turun ataupun koreksi, ya kita nggak sampai floating minus lagi atau terkena resiko. Ya, transaksinya akan ditutup kena stop loss, tapi nilainya itu profit karena ditutupnya di atas level kita naik. Makanya namanya SL plus. Jadi kena SL tapi nilainya itu plus positif. Begitu. Ya nanti sebelum live trade kita siang ini berakhir, mungkin saya akan TP manual ini teman-teman. Ya, ini sekalian AUD USD nih saya update. Itu. Terus GU nambah. Kok nambah GU ini? Iya Mas Adi, Kok saya nambah? nambah tadi. GU Pak Bose. Ya GU masih ini. Menurut saya belum ada peluang bagus sih karena saya fokusnya ke sini dulu. Ini pola broadening. Ini pola broadening, pola lebaran yang mana menggambarkan kondisi dia non trending. Ya, ini dari tren 1 sampai 2 bulan terakhir. Terus kalau lihat kondisi terkininya mungkin berbeda dengan Euro USD ya, teman-teman ya. Kalau kita review dikit ya Euro USD jangka panjang nih. Kalau Euro USD kan masih saya rasa masih cukup jelas kita lihat uptrend gitu loh. Ya, kita lihat ini uptrend. Kalau GBP USD ini tuh cenderung sideways. Jadi agak bingung juga untuk menilai apakah kalau dari tren harian dia kuat naik. Ya. Tapi kalau lihat tren mingguan ini 1-2 minggu terakhir ini masih kuat turun, masih cenderung semakin turun. Nah, ini yang kadang bikin bingung sih. Untuk saya pun jujur saya agak bingung mau berpihak ke cari peluang sell atau peluang buy. Kalau swing saya memutuskan tidak entry dulu karena kondisi non trending. Kalau day trade ya kalau mau trade kalau scalping sih banyak momen ya kita bisa sell ketika dia break sideways kecilnya di sini breakout support ya atau ketika dia breakout resistance ya kita bisa buy. Ini kalau kita bicara scalping benar-benar peluang pendek ya, tapi masih saat ini juga masih wait and see untuk GU ya, belum ada tindakan yang diambil karena dia masih ini kalau kita M30 dia masih sideways. Nah nih sideways dengan range yang kecil seperti ini, mending tunggu breakout. Dia breakout mana dulu, atas atau bawah tuh. Ini kalau kita bicara scalping. Kalau kita bicara day trade kan kita perlu menilai tren 1-2 minggu terakhir atau beberapa hari terakhir ini, yang mana kebetulan nih momennya lagi apa ya, saya bisa bilang lagi bertabrakan antara momen hariannya dia terlihat masih kuat naik, nih masih kuat naik, sama tren mingguannya yang dia masih semakin turun, ya masih semakin turun. Dia baru-baru ini ketika dia breakout ini menandakan ada potensi pergantian tren atau akan ada kenaikan, tapi harga besar masih turun. Nah, ini yang bikin sedikit
jadi pertimbangan gitu loh kalau mau entry. Jadi pertimbangan. Kar- Ya, karena tren daily-nya ini loh teman-teman. Tren daily-nya ini yang yang bikin galau karena masih non trending. Kita kalau mau nge-sell belum ada tanda dia akan turun juga. Kita mau kalau mau nge-buy si sideways di sini. Ya, apalagi dengan support yang semakin turun ini ya, bisa jadi dia cuman sangat mungkin karena supportnya ini semakin turun gitu. Kenaikannya hanya untuk koreksi itu sangat mungkin terjadi hal seperti itu. Atau ada yang lihat peluang apa? Mungkin kita review peluangnya. Siapa tahu ada insight atau masukan dari teman Kalau aku sih ini sih bos sih ngeliatnya dari trendline support yang dari apa ini. week paling bawah, iya. Nah, aku tinggal nunggu itu nyentuh situ, nyentuh trendline-nya, ambil peluang buy. Nah, TP-nya ya apa SL-nya itu di swing high yang week itu, yang ya swing low atau swing high-nya lah bos sih, biar nggak terlalu jauh juga SL-nya gitu. Oke. Ini Gitu juga sih. bisa sih sebenarnya. Kalau Tapi ada nunggu bos sih, nunggu betul, dia betul, nyentuh trendline-nya, betul. sabar gitu loh bos sih. Nunggu dulu, benar. Ya, nunggu dulu. Jadi saat ini memang belum belum ada peluang. Kalau dia memang turun, nah ini bisa jadi pertimbangan sih. Ini bisa jadi pertimbangan gini-gini. Ini Ya kan itu kan lagi setlist kan, ini sih. lagi setlist apa M15-nya bos sih. Ya, ini bisa jadi area entry. Ibu. Jadi nggak nggak harus tunggu ke support trendline ya, karena dia masih berpotensi turun ke sini. Kenapa saya nggak pakai support trendline ini? Karena ini tips juga teman-teman. Kalau kita lihat trendline dengan sudut kemiringan lebih dari 45 derajat, ya jadi 45 derajat kan kurang lebih seperti ini ya. Nih, Benar. kalau sudut kemiringan trendline-nya saya gambar pakai warna trendline warna merah, misalkan kayak gini gitu, atau gini, atau gini gitu. Ini tuh tetap jadi trendline, ya fungsinya tetap sama, tidak akan berubah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kekuatan trendline ini gitu. Ya, semakin semakin curam sudut kemiringannya, trendline ini semakin terutama support and resistance ya, dia sifatnya semakin lemah, semakin gampang di breakout. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi pertimbangan aja ya kalau teman-teman tarik trendline ini gini ya. Antara mau entry pas nyentuh trendline, bisa jadi nyentuh trendline-nya di sini di area nya sangat mungkin teman-teman. Atau ya tadi bisa tunggu ke area koreksi Fibonacci dengan batasan resiko di bawah ini. Ini masih oke. Tapi ya sekarang belum ada peluang, masih wait and see dulu. Ya, ini untuk GU. Biar kesampaian XAU USD dulu ya teman-teman ya. Kita next ke XAU USD. Melihat ini fase koreksi lagi. Kita dapat pas live trade siang ini pas harga berada dalam fase koreksi. Ya. Mirip dengan kondisinya atau situasinya akan mirip seperti kondisi yang di sini. Dia koreksi. Nah, ini fase koreksi lagi dia. Ya. Kemarin ada double top, diikuti struktur harga turun. Nah, dia mulai di sini mulai berhenti turun. Nah, begitu naik. Ini juga mirip-mirip ini. Ini mirip-mirip. Sempat sideways, terus ada lonjakan harga. Ini contoh candlestick shooting star. Ada body candlestick dengan ekor atau shadow candle, upper shadow-nya, shadow candle bagian atasnya itu
panjangnya lebih dari 3 kali bodinya. Ini candlestick shooting star, teman-teman. Nah, dengan kondisi ini kan sebenarnya dari struktur harganya ya, dia seperti ini, gini, ya, drop ini. Nah, kan seperti ini. Ini kalau kita bicara tren beberapa jam terakhir, ini tuh masih kuat turun, masih dalam fase turun, kuat turun. Tapi kita harus sadar, nah sama kayak kemarin nih, kita harus sadar turunnya ini kemungkinan nggak jauh sampai level-level tertentu sebelum dia naik lagi. Nah, sampai mana itu turunnya ya, potensi penurunnya sampai mana kita bisa tarik Fibonacci. Bisa sampai sini. Ini kalau saya jadikan area ya, antara targetnya itu, sorry, saya hapus dulu biar bersih dulu. Nah, awal mula kenaikannya kan di sini, berhenti naiknya kan di sini. Saya tarik. Ini kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Karena saya mau ngukur penurunan harga, jadi startnya atau level nolnya itu di atas. Jadi turunnya bisa sampai mana? Ya paling dekat ke 38,2 Fibonacci. Kalau memang harga ini kuat naik. Atau mayoritas harga koreksi kemana ya? Ke area ini 50,618. Terus kalau mau entry buy gimana? Better tunggu kayak kondisi kemarin. Kondisi seperti apa? Kondisi ya misalkan di time frame 1, time frame kecilnya ini memang ada tanda dia mulai naik lagi. Dibanding ya tadi dia dibanding kita ngambil tindakan agresif dalam artian ini fasenya masih down seperti ini, masih downtrend seperti ini, kita tiba-tiba ambil buy di bawah seperti itu. Kalau mau nge-buy sekalian agresif entry ya, mending tunggu harga turun ke area-area ini sekalian. Ya, jadi saat ini belum ada peluang sih. Karena kita kalau mau ngambil peluang ya saya cenderung ke counter trend. Yang mana ini jaraknya lebih 1000 poin dan secara target dia udah nyentuh 382 juga. Mulai tertahan turun, momennya mungkin kurang bagus ya kalau baru mau entry nih. Jadi kalau mau ya counter trend lagi gitu. Sama seperti peluang yang di sini kemarin. Cuman yang di sini ya cuman separuh perjalanan turunnya, nggak sampai TP dia udah naik. Ini kalau dari saya seperti ini, cuman saya akan milih skip dulu ya, milih skip dulu. Saya nggak akan terburu-buru ngambil peluang lagi. Ini ya, dia up, down, ya ini masih fase down, fase koreksi, fase koreksi. 3.400 kah turunnya? 3.400 bisa jadi ke 300. 3.400 bukannya udah tercapai ya, kurang dikit ya, kurang dikit banget. Kalau saya nggak cuma ke 3.400, dia bahkan bisa ke 3.000. Oh, 3.400 itu masih di bawah-bawah ya. 3.400 itu menurut saya malah nggak sampai kalau ke 3.000 ya. 3.400 itu di sini. 3.400 ini resisten become support mungkin yang dimaksud. Bisa jadi ke sini. Tapi menurut saya nggak sampai ya. Kalau memang pergerakan harganya ini dia dalam satu tren yang kuat naik dan cukup rapi kenaikannya, ya kemungkinan nggak sampai 3.400, cuman sampai level Fibo dia naik lagi. Ya. Tapi areanya mirip-mirip lah, areanya ngelihat target penurunannya mirip-mirip. Ini untuk gold ya. Oke, di copy Bang. Oke, siap. Siap Bang. Kebetulan namanya Bang juga nih, Bang. Mirip kayak Bitcoin minggu lalu.
NZD USD. USD ya, Ah, penutup siang ini teman-teman. Mungkin kita review dikit GBP JPY. Oh, terus ini. Nah, saya mau review ini juga. Ini sayang banget sebenarnya. Kurang dikit, banget menuju TP nggak kena ya. TP nggak kena, dia udah naik lagi. Ini menurut saya sayang banget nih. Malah malah ini bau-bau ada bau-bau bentuk pola gitu loh. Kalau saya sih sebenarnya ini kesalahan saya juga ya untuk AUD JPY, coba saya cek ya. AUD JPY AUD JPY itu sebenarnya sudah kena TP1 teman-teman. Sudah kena TP1, sudah diinfo di grup TP1, sudah info SL Plus. Cuman saya memang kurang perhatian dengan target pertamanya. Ya, melihat masih kuat turun, saya pun tidak pasang SL Plus hingga akhirnya floating minus lagi. Ini kondisi saat ini saya akan cut transaksinya. Mungkin teman-teman sudah ada yang TP, sudah ada yang kena SL Plus, saya akan cut loss ya. Ini saya akan cut loss karena sudah tidak sesuai dengan trading plan awal. Ya, jadi nggak cuman cut profit, cut loss pun itu bisa terjadi dilakukan. Ya, nih saya akan cut loss. USD/JPY masih floating minus ya. Floating minus. Satu. Euro NZD. Euro GBP juga sempat sempat hampir nyentuh target terdekatnya, cuman dia turun lagi. Kalau ini sih masih hold nggak apa-apa. Kita sampai tahu pergerakannya seperti apa. Euro GBP, DJPY. Nah, sama terakhir ya saya mau apa? TP juga. Ya, ini saya close. Tuh, diketawain tuh. Ini ketawanya ketawa ketawa kenapa dulu nih? Ya. Oke, terakhir NZD USD ya. Request teman-teman ini mulai mulai yang unik-unik nih. Kenapa bisa requestnya unik-unik ya? Maksudnya par Euro NZD, NZD USD ini kan termasuk sebenarnya pasangan mata uang yang mungkin jarang-jarang dibahas atau jarang ditengok ya. Pergerakannya AUD USD naik, ada bullish penan. Habis itu harga mencelat. Nah, mencelat itu loncat itu ya naik jauh. Kalau sekarang baru mau entry buy sih telat, karena yang entry buy itu sekarang ini jatahnya TP. Sementara yang entry sell sekarang dalam fase kuat naik, jadi enggak dulu. Saya langsung lihat kondisinya ini, lihat peluangnya ini ya, saya bilang enggak dulu dalam artian tidak melihat peluang yang bagus. Ya. Ini kalau dari saya NZD USD. Ada Bos Narko. pas pas banget saya bilang ini bahas terakhir NZD USD, Bos Narko muncul. Halo, Yo, momennya pas banget Bos Narko. siang-siang rame ternyata. Mau menambahkan something? Ya, tadi lebih rame lagi karena kita biasa selesai jam 1 Bos Narko. Kuliah siang ini sama. Start jam 12, selesai jam 1 biasanya. Oke, kuliah siang ini Ya, siang. sama Bos Ade dan sama King Nico. Nico. Siang-siang semua. Ini siang-siang yang pada live trade ini
memang full time trader atau kerjanya shift malam atau apa ini? Tapi sebagian ini sih, sebagian ada yang pamit juga tadi lanjut kerja dulu. Nah, makanya biasanya kita stopnya itu di jam 1 Bos Arko. Wih, stopnya jam 1 ya. Full time worker. WFA jadi bisa nyambi. Oh, WFH. Ada satu. WFH juga. Loh, banyak yang WFH ya sekarang ya. Mantap lah. Punya waktu dimanfaatkan buat upgrade ilmu. Wah, itu keren. Keren, keren, keren. Izin waktu istirahat di kantin. Sedang meliburkan diri. Habis jaga malam. Bangun demi nonton. Oh. Pada niat belajar nih. Yang siang-siang nih. Live. Betul lah. Jadi, ini saya baru buka Gold sih. Mau tanya aja, tadi udah ada pembahasan Gold belum ya? Sudah sempat bahas dikit sih. Cuman kalau dari saya belum lihat ada peluang yang cukup bagus Bos Arko. Saya justru melihat ada peluang lumayan oke nih. Kalau boleh saya share screen ini. Oh, boleh banget itu. Bos Niko, hostnya. Jadi izinnya nggak ke saya ini. Nah, kalau gini, jelas nggak? Kalau gini? Atau kekecilan? Agak kekecilan sih kalau di tempat saya. Oh, kekecilan ya. Iya. Agak kecil ya. Kecil ya, oke oke. Emang nggak cocok pakai ultrawide. Saya sudah mengusahakan banyak cara, ternyata emang nggak cocok. Pakai ini aja. Di monitornya nggak guna ini kayaknya. Saya siap nerima loh, Bos Arko. Nah itu. Memanfaatkan yang tidak berguna untuk orang lain. Nah, oke gini ya. Ini clear ya, jelas ya. Juga. Bisa aja kalian. Oke, ini. Ini kan kemarin saya gambar symmetrical triangle ya. Ternyata tanda-tanda dia break resisten ini cukup bagus menurut saya. Kalau dari symmetrical triangle yang saya gambar ini breaknya cukup bagus. Terus saat ini dia tes. Saat ini dia tes supportnya. Ya, resistant become support resistant become RPS. Resistant become support. Kita tipis aja. Tipis ya, nggak tipis maksud saya. Ini agak tebel ini. Benar ya, sambil sambil ngeliat dulu. Soalnya tadi yang menarik adalah breaknya. Nah, sekarang setelah kita tahu break, saya kan agak optimis nih harga gold bisa break high lagi. Yang kita cari adalah batasan resikonya. Yang saya saat ini cari batasan resiko dan target entry-nya. Sebetulnya ada dua posibilitas. Pertama, support kuatnya adalah ketika dia tidak menembus dua puncak ini. Nah, ketika dia tidak menembus kembali dua puncak ini, masih possible untuk naik. Tapi kalau kita letakkan stop loss-nya di bawah ini agak jauh, sekitar 2000-an poin saat ini.
Kalau 0,01 berarti $20. Ini saya hitungkan sekalian ya. Kalau 0,01 lot itu $20. Bisa opsi itu diambil kalau modalnya kuat. Karena target TP-nya kita bisa ke harga ini 3.450. Itu 3.000 poin. Sudah 1:1,5 mungkin kalau kita hitung. Ya, kalau naik dan dia bisa break. Ini kan ibaratnya zigzag ya. High, higher low, dia naik lagi. Karena dia tertahan di resisten become support ini. Tapi kalau turun, nah kita nahannya sampai ke area 61,8 atau di dekat situ ada dua resisten ini. Saya hapus saja nih. Nah, nahannya ke sini. Ini area yang menurut saya juga cukup kuat. Tuh. Atau opsi B-nya, kalau SL tipis ya SL-nya di bawah. Di harga 3410 bisa, atau 3413 bisa, 3415 pun juga bisa sebetulnya. Tapi kalau memanfaatkan 3415, bisa menunggu konfirmasi juga sekalian ketika dia break ini 3429 bentuk double bottom. Tapi di time frame kecil. Atau curi curi sekarang biar harganya lebih murah, stop lossnya cuma 500 600-an poin lah. Tapi target TP-nya bisa agak jauh. Bisa di sini 3437, 3438, bisa juga di 3450. Itu break saya ini juga harga mulai kehilangan momentum. 3415 SL-nya, TP-nya 3428. Good juga. Menurut saya good juga. Saya masuk dulu lah. Yang itu sebagai closing. Kalau aku narik Fibo di H1 market di pertengahan 23,6 dan 3852 aman. Terus narik poin trip baik. Coba kita gambar. Kita buka lembaran baru. H1. Sini ya. Narik Fibonya gini maksudnya. Terus enternya di 852 itu sini. Ya ini di support tadi. Aman-aman aja. Kalau dia turun dulu kan lumayan lebih. Dapat harga lebih murah lagi. Nah, ini kedukung pattern falling wedge juga. Atau kalau nanti dia begini aja di double bottom juga. Asal TP-nya ini tadi. Terima kasih NS Trade, nambah ilmu, nambah mental, nambah pengalaman, nambah teman juga, teman trading. Salam, satu floating. SL-nya 3415, TP-nya 3450. Ini agak jarak jauh nih, kalau kita bicara OTW jarak jauh ini. Dari OTW kalau ini, udah Hendry soalnya. Bukan bilang OTW tapi masih mau masuk kamar mandi dulu. TP1 ya di high-nya ini 3438, TP target saya di 3450. Ini kalau di daily symmetrical triangle ini break, menurut saya harusnya kuat nih. H4-nya aja breaknya kerasa gitu loh, bukan cuma ekor. Dia breaknya ada candle yang memang besar. Bleng gitu. Candle yang memang kuat, terus koreksi retest dulu, sangat possible dia lanjut naik.
Ikut ajarannya Bos Niko, SL tipis, TP tebal. Kita ganti namanya, jangan Bos Niko. King Niko, teman-teman. King Niko ya. Kita panggil dia saat ini King Niko. Karena kalau kita bicara full margin, dialah satu-satunya raja dengan tahta tertinggi saat ini di NS Trade. Karena kita nggak berbicara portofolio di atas MT4 lagi kalau King Niko ini. King Niko ini udah beda. Halo King, weh, siap. Suka saya ini. Gimana bos sih? Ada yang traktir sarapan nggak tadi pagi? Belum ada. Siapa? Belum sarapan juga. Saya ini baru baru online ini. Belum sarapan. Oke. King Niko. Menarik itu. Jadi biar afirmasinya juga positif kan. Apa kata raja itulah yang terjadi. Makanya titelnya King Niko, ya kan? Apa kata King itulah yang nanti terjadi di market. Kita tinggal follow. Jadi kalau dia cuan, kita ikut cuan. Nggak usah bingung-bingung. Cocok Bos sih. Nah, cocok kan? Siap King, oke. Oke, itu everybody. Kita lanjut menikmati hari-hari. Jumpa nanti malam lagi. Terbang King. Woy. Siap, Bos Arko, thank you banget tambahannya. Oke ya. Siap. Nah, Oke, sekalian closing dong, Bos Arko. saya closing. Sebelum closing, nah ini karena saya melihat para murid-murid King Niko pada siang hari ini semangat belajar, menuntut ilmu sampai ke negeri Candle, ke negeri lilin. Kita ada ini, teman-teman. Ada yang namanya private mentoring class dan akan mau kita adakan dalam waktu dekat. Kalau mau ikut, silahkan dimanfaatkan. Kalau belum tahu infonya, silahkan diminta ke admin. Yang jelas, harganya harga diskon. Nggak usah bingungin harganya harga diskon, plus ada bonus ternak akun juga. Jadi bisa sangat dimanfaatkan kesempatan kali ini. Nanti belajarnya sama saya, sama tim juga. Ada King Niko juga nanti di sana. Raja saya turun gunung untuk ngasih ilmunya ke teman-teman. Dan ilmunya lengkap, paket lengkap. Kan pasti pasti kalian naik dong dengan apa yang kita spend, kita dapat apa nih. Nah, kalian dapat yang pertama, yang paling tinggi adalah mendapatkan waktu untuk benar-benar belajar secara intens, ya tatap muka di Zoom, tapi intens, benar-benar kita membahas materi yang jelas, clear, terstruktur, runtut, dan urut. Kedua materi yang runtut dan urut ini yang kalian dapat lengkap, cukup lengkap, mulai dari teknik day trade, ternak akun lebih detail lagi, terus teknik full margin dan scalping yang jadi satu. Terus juga ada sesi yang namanya Trader Insight, itu gimana caranya nanti mengaktifasi otak kita untuk modenya mode trading, ya, mode trader. Karena ketika kita trading modenya tidak mode trader, terus mode yang lain, misalnya mode balas dendam, mode gambler, terus modenya mode for fun, ya kalian tidak akan bisa berkembang seperti seseorang yang sedang benar-benar melakukan trading. Itu hal yang berbeda. Nah, itu nanti saya jelasin, saya kasih skripnya untuk mengaktifasi sendiri. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi yang tenang, rileks, pikiran fokus, dan siap trading. Itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Harganya saya nggak tahu, nggak ingat berapa. Nanti langsung tanya ke tim aja. Urusan price list, tim yang urus. Oke teman-teman, gitu sebagai closing. Agak beda pastinya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, selamat mencari rezeki. Jumpa lagi nanti malam bareng King Niko. Semoga apa yang dipelajari siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Oke? Next slide, konsisten anytime, anywhere.